Sekarang kita akan bahas tentang TradingView. Jadi TradingView ini adalah dasar dari pelajaran yang harus kalian pahami sebelum mulai trading. Jadi kalau kita ketik di Google TradingView, nanti di sini akan muncul penjelasannya. Apa itu TradingView? Ini ada penjelasannya. Jadi intinya TradingView ini adalah sebuah software yang dibuat khusus untuk para trader dan investor dalam menganalisa sebuah grafik. Jadi kalau kita mau pakai analisa teknikal, itu pasti pakai TradingView. Semua trader dan investor hebat dunia, itu rata-rata pakai TradingView semua. Jadi kalau kita buka TradingView, tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, sebelum kita mulai pakai TradingView, kita harus registrasi dulu. Jadi kita registrasinya membutuhkan email, password, dan lain-lain. Nanti kalau sudah terdaftar, nanti di sini muncul seperti ini. Nah, TradingView ini ada dua tipe, ada yang gratis dan berbayar. Kalian bebas mau pilih yang mana aja, tapi karena rata-rata dari kalian di sini adalah trader yang baru mau mulai belajar, saya sarankan untuk pakai yang gratis. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, kalau misalnya cuannya udah banyak, profitnya udah konsisten, mungkin bisa dipertimbangkan untuk pakai yang berbayar karena fiturnya di sana lebih lengkap. Nah, gimana cara pakainya? Langsung aja di sini ada saham, ada ETF, kripto, forex, future, ada obligasi, dan lain-lain. Nah, tinggal kita ketik aja apa yang mau kita cari. Misalnya kita mau analisa Bitcoin, misalnya kita ketik aja BTC. Lalu muncul tampilan seperti ini. Terus ada yang tanya, Bang, ini kok banyak banget ya Bitcoinnya? Saya harus pakai yang mana ini? Nah, kenapa harga Bitcoinnya ini bisa banyak? Kita perhatikan di sebelah kanan ini. Ini ada berbagai macam exchange yang berbeda. Di sini ada Coinbase, ada Binance, terus ada Kraken, dan lain-lain. Nah, harga Bitcoin dari berbagai macam exchange ini berbeda-beda ya, tapi bedanya nggak jauh, cuma beda dikit. Karena kita pakainya Exness, kita nanti tinggal riset dan kita pilih harga Bitcoin mana yang mendekati Exness, harga Bitcoin di Exness. Misalnya contoh, kita coba pakai Binance. Kita tinggal klik aja. Nanti dia loading dan akan muncul grafiknya kayak gini. Terus ada yang tanya lagi, Bang, saya mau buat watchlist, gimana nih Bang? Itu mudah, kalian tinggal kembali lagi ke sini. Nah, di pojok kiri ini kalian bisa tekan ini untuk menambahkan watchlist. Nah, nanti dia muncul kan di sini. Ini warnanya bisa kita otak-atik sebenarnya. Bisa biru dan lain-lain, tapi itu harus bayar. Karena kita pakai yang gratis, jadi ya udah terima aja warnanya merah. Misalnya XAU misalnya. Ya udah tinggal kita merah, kita kasih tanda merah aja di sini. Nanti dia akan muncul di sebelah kanan. Nah, ini bisa kita ubah, di sini ada red list. Nanti kita bisa ubah-ubah watchlist-nya. Ada create new list, bebas sesuai dengan keinginan masing-masing trader. Terus gimana kalau grafiknya udah muncul gini? Nah, di sebelah kiri ini ada banyak indikator teknikal yang bisa kita pakai. Nah, ini nanti kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas dasar-dasarnya dulu. Jadi, ini adalah grafik candlestick. Tentunya di sini rata-rata mungkin masih ada yang bingung lihat grafik candlestick, tapi nanti di pelajaran teknikal selanjutnya nanti akan dibahas apa itu grafik candlestick. Nah, kita bisa ubah grafiknya ini. Mungkin di sini ada yang suka bar, ada yang suka hollow candle, mungkin ada juga yang suka area seperti ini. Itu bebas sesuai dengan keinginan masing-masing. Tapi umumnya kita para trader memakai grafik candlestick. Kenapa? Karena itu lebih mudah untuk mencerminkan pergerakan harga. Misalnya di sini kita coba candle. Nah, grafik candlestick ini terdiri dari dua warna, ada warna hijau untuk naik dan merah untuk turun. Tapi ini kita juga bisa ubah. Caranya gimana? Kita tinggal ke setting, kita tinggal ubah. Misalnya ada orang, saya nggak suka warna hijau, jelek, saya pengen warnanya kalau naik ungu, boleh. Atau waktu turun warnanya kuning, boleh. Suka-suka, bebas. Tapi karena di sini kalian semuanya baru, jadi kita pakai yang standar-standar aja biar nggak membingungkan. Seperti itu, jangan sampai nanti harganya ketukar. Harusnya ini naik, kita warnain hijau, turun warnanya
waktu naik kita warnain merah, turun kita warnain hijau. Nah, itu nanti pusing analisanya. Jadi kita pakai yang biasa-biasa aja, yang seperti ini. Hijau untuk naik, merah untuk turun. Nah, lalu di sebelah kanan atas di sini ada durasi waktu. Durasi waktu ini ada banyak, ada 1 detik, 5 detik, jadi bisa dipilih. Kita coba yang 1 menit. Nah, ini tampilan 1 menitnya. Lalu kita coba yang 1 jam. 1 jamnya seperti ini. Nah, terus gimana caranya untuk nambahin favorit? Misalnya kita suka, saya scalping tipenya, saya cuma pengen main di 1 menit sama 5 menit. Nah, itu tinggal kita add to favorit aja, nanti dia akan muncul. Seperti itu, nanti dia akan muncul di sini 1 menit, 1 jam. Misalnya saya suka 1 jam, muncul. Nanti misalnya 4 jam, nanti dia akan muncul. Atau misalnya 30 menit, nah nanti dia akan muncul di atas sini. Jadi bebas, tinggal dipilih aja. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai volume. Jadi volume ini volume trading ya. Jadi caranya gimana? Jadi kita tinggal ketik aja di indikator ini untuk menambahkan volume. Kita tinggal ketik volume. Nah, yang ini kita misalnya ingin tambahkan ke favorit juga boleh. Volume. Nanti akan muncul di sini volumenya. Maksud volume ini apa? Ini adalah volume transaksi di jam tertentu atau di periode waktu yang kita pilih. Misalnya di 1 menit. Nah, inilah volume di 1 menit. Atau di 4 jam. Ya, inilah volume di 4 jam. Dan perlu kita lihat di sini ada waktunya. Sunday 14 Januari 2024, jamnya, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, tadi kita udah belajar dasar-dasar tentang TradingView. Sekarang kita coba buat gambar. Karena kita di sini menggunakan TradingView untuk analisa teknikal. Nah, jadi apa aja yang bisa kita gambar? Misalnya kita ingin gambar trend line. Nah, gimana cara gambar trend line? Misalnya di sini kita tinggal geser aja ya. Mau di ke atasin, ke bawah, bebas. Bisa kita scroll-scroll seperti ini. Dia periode waktunya cukup panjang. Misalnya kita ingin membuat trend line. Di sini ada garis, tinggal kita tekan saja garisnya. Lalu kita tarik. Terserah mau tarik bagaimana, nanti akan diajarkan di kelas teknikal. Misalnya kita ingin tarik ke sini garisnya, tinggal kita Ctrl C dan Ctrl V, copy paste, nanti dia bisa kita duplikat seperti ini, bisa kita lock juga biar dia nggak bergerak. Terkadang kita takut kesenggol, jadi gambar yang udah susah-susah kita buat kesenggol, akhirnya jadi kacau. Jadi ini di lock biar dia nggak bisa bergerak. Kayak gini kan nggak bisa gerak nih, yang bawah. Tapi kalau yang atas ini, karena tadi kita nggak lock, jadi dia bisa kita gerak-gerakan seperti ini, bisa kita pindahkan. Seperti itu. Untuk di-unlock-nya tinggal kita tekan lagi aja. Nah, garisnya pun bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, aduh ini garis terlalu tipis, saya pengen yang tebel 4. Boleh. Aduh warnanya biru, saya pengen warnanya kuning. Boleh juga, nggak masalah, tinggal diubah. Atau, saya pengen yang normal aja lah, hitam. Boleh. Dibuat jadi 1. Nggak masalah, bebas sesuai dengan keinginan masing-masing. Kebetulan saya suka warna biru, jadi saya pakainya warna biru. Di sini coba kita lihat ada fitur apa aja di sini. Di sini kita bisa ubah jadi garis putus-putus atau jadi titik-titik, bisa. Atau kita pengen kasih teks, misalnya di sini ada styles. Di sini ada teks, ada koordinat, visibility. Misalnya teks kita mau tambahin tester. Nah, dia muncul di sebelah sini dan ini bisa kita ubah-ubah. Mau di top, mau di middle, mau di bottom, bebas. Mau di kiri, kanan, center, bebas. Tinggal misalnya kita kasih tanda misalnya. Di sini sell misalnya. Nanti di sini akan ada tulisannya. Misalnya tes. Nah, di sini ada tandanya. Itu garis trendline yang kita buat secara manual, dan di sini ada banyak garisnya, tinggal kita pilih aja mau pakai garis yang mana. Ini ada garis yang seperti ini, tapi ini jujur saya jarang pakai karena biasanya saya pakai garis trendline manual. Lalu kita coba lagi, di sini ada parallel channel, coba kita coba ini, misalnya kita hapus dulu, kita hapus, kita coba parallel channel, maksudnya apa ini? Nah, ini tinggal kita seperti ini, nanti dia terbentuk secara otomatis. Kalau tadi yang pertama kita coba manual, sekarang kita coba yang otomatis. Ini tinggal kita ubah-ubah aja.
Nah, misalnya ada orang yang tidak suka, oh ini terlalu biru, saya pengen agak pudar dikit, itu tinggal kita ubah aja. Opacity-nya ini biru yang terlalu kuat, nah ini tinggal kita turunkan opacity-nya seperti ini. Gambarnya pun sama, bisa kita ubah juga, mau merah, kuning, hijau, sesuai dengan keinginan masing-masing. Garis-garisnya pun sama seperti tadi, bisa kita ubah seperti itu. Lalu kita coba lagi, misalnya regression trend. Misalnya kita coba ke sini. Nah, ini kurang lebih mirip lah fiturnya seperti tadi, tapi ini jarang saya pakai. Tapi kalau kalian mau pakai juga nggak masalah, bebas. Di sini juga ada fitur-fitur lain seperti ini dan lain-lain. Nanti bisa kalian explore sendiri. Ini yang pertama, garis trend secara manual, trend line. Lalu di sini ada parallel channel yang bisa dibuat otomatis. Lalu sekarang kita akan coba yang kedua, pattern. Misalnya ada XABCD pattern. Di analisa teknikal ada yang namanya XABCD. Nah, ini nanti akan dipelajari di kelas-kelas selanjutnya. Misalnya ini kita contoh, kita coba tarik asal-asal aja ya. Misalnya 1 A, B, C, D. Nah, nanti dia terbentuk seperti ini misalnya. Atau kita mau coba lagi head and shoulder. Head and shoulder. Ini salah satu bentuk chart pattern yang bagus. Head and shoulder kita coba cari dulu ya. Misalnya, oh ini ketemu. Nah, kita coba. Misalnya ini asal-asal aja kita gambar ya. Jadilah head and shoulder. Seperti itu, tinggal kita ubah. Misalnya jadi warna biru, boleh. Garisnya kita ubah jadi warna, betul, jadi warna biru. Terus kita kurangi opacity-nya. Seperti ini. Jadi kita tidak perlu tarik manual menggunakan trend line ini, kita tarik dari sini, satu. Lalu kita kopas lagi, kita tarik dari sini ke sini, kelamaan, menghabiskan waktu. Jadi TradingView juga menyediakan fitur yang memudahkan kita para trader dan investor dalam menganalisa. Seperti itu. Hapusnya gimana? Tinggal kita klik, hapus. Selain head and shoulder, di sini juga ada triangle pattern. Triangle, coba kita cari pola triangle. Ya, misalnya kita coba asal-asal aja lah ya. Kita coba dari sini, ke sini, ke sini, ke sini. Triangle. Dan di sini juga masih ada pola-pola lain. Di sini ada three drives pattern, Elliott wave. Misalnya kita coba Elliott wave, kita coba asal-asal. Nah, ini Elliott wave. Ini maksudnya ini ada 5 gelombang, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu pakai trend line manual, garis yang pertama tadi kita tarik satu-satu karena itu menghabiskan waktu. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kita akan coba fitur yang kedua. Di sini ada Fibonacci. Fibonacci ini juga merupakan salah satu indikator teknikal yang ampuh. Oh iya, ini sebagai pengingat kalau misalnya kita mau perbesar gambarnya. Misalnya ini risih, bisa kita geser. Cara gesernya tinggal kita drag and drop aja seperti ini, tapi mungkin ini ada masalah. Nah ya, seperti ini hilang, terus kita perbesar seperti ini, dia jadi full. Misalnya kita ingin coba kembalikan dia ke semula, kalau kita pakai laptop kita tinggal klik escape aja, nanti dia muncul seperti ini. Dan untuk memunculkan watchlist-nya tinggal kita ubah lagi, kita geser seperti ini, nanti dia muncul. Nah, ini skalanya juga bisa kita main-mainkan. Kalau kita mau kembalikan ke awal, kita tinggal klik 2 kali, klik kanan 2 kali, nanti dia akan kembali seperti ini. Jadi kita nggak perlu capek-capek bolak-balik seperti ini, tinggal kita klik aja 2 kali, nanti dia kembali lagi ke awal. Di sini kita coba tarik Fibonacci. Jadi Fibonacci ini adalah indikator teknikal yang sering dipakai. Misalnya kita tarik asal-asal aja ya, misalnya dari sini ke sini. Wah, bingung lihatnya, banyak banget pelangi. Ini bisa kita ubah juga sama seperti tadi warna-warnanya. Lalu kita juga bisa ubah
titik-titiknya misalnya di setting di sini kita bisa ubah koordinat, visibility dan lain-lain. Style, backgroundnya bisa kita kuatkan atau kita lemahkan seperti ini. Tapi biasanya saya memakai background yang putih aja seperti ini, yang penting garisnya terlihat. Seperti itu. Waktunya pun bisa kita buang, misalnya saya nggak mau pakai titik 4236, tinggal kita buang. Saya nggak mau pakai titik 0,236 misalnya, tinggal kita buang-buang aja, nanti dia hilang sendiri seperti ini. Seperti itu. Warnanya pun bisa kita ganti-ganti. Ini mau jadi warna hijau, merah, kuning, biru, bebas sesuai dengan keinginan masing-masing trader. Terus kita coba hapus di sini. Selain Fibo, kita juga di sini ada banyak pilihannya. Fibo pun ada banyak. Misalnya kalau kalian suka, kayaknya circle ini keren, saya mau pakai lah circle. Bebas, boleh. Nggak masalah, tapi saya juga nggak pernah pakai yang circle ini. Lalu di sini ada, misalnya kita coba, gun fan. Kita bisa lihat seperti ini, tarik-tarik garis. Ini juga seperti Fibonacci, tapi bentuknya beda. Ini juga bisa digunakan untuk menganalisa pergerakan, tapi saya juga jarang gunakan ini. Lalu kita akan coba selanjutnya, misalnya kita coba, ini di sini ada fitur juga, misalnya kita mau tarik-tarik seperti ini, mau buat tulisan dan lain-lain, bebas, tinggal kita hapus kalau kita nggak mau pakai. Sebentar, ini kita hapus dulu. Atau misalnya kita mau coba highlight, nggak masalah, tinggal kita highlight. Gambarnya pun sama cara ubahnya. Atau misalnya kita pengen kasih tanda, di sini harga kemarin berubah, jatuh, bisa kita kasih tanda. Dan bisa kita ubah-ubah juga warna, opacity, dan lain-lain. Kita hapus lagi, kita misalnya coba rectangle. Di sini kita bikin base. Biasanya ini sering digunakan untuk membuat base. Base apa maksudnya? Base seperti ini. Misalnya kita bikin base seperti ini juga bisa. Suka-suka mau seperti ini bisa, atau mau seperti ini bisa, nggak masalah. Seperti itu. Lalu kita juga di sini bisa buat misalnya garis lengkung seperti ini. Ini biasanya untuk pola cup and handle. Biasanya pola cup and handle itu seperti ini. Ini di sini tidak ada polanya, tapi kita coba aja karena kita ingin tes indikatornya. Nah, cup and handle. Jadi cup and handle itu seperti ini. Cuma ini tidak terlihat di chart karena memang ini bukan cup and handle. Ini kita coba aja garis-garisnya. Nah, terbentuk seperti ini. Lalu kita juga bisa pilih untuk membuat segitiga, bulat, pad. Misalnya pad ini dia seperti ini. Nah, ini bebas, kita sampai botak juga nggak habis-habis padnya ya. Bebas kita mau buat seperti apa aja. Double click to finish the pad. Double click, selesai. Nah, ini juga bakalan nanti kalian akan sering pakai. Misalnya kalian ingin membuat range pergerakan harga, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kemungkinan akan sering dipakai. Lalu fitur selanjutnya adalah teks. Jadi di sini kalian bisa tambahkan teks. Misalnya di sini kalian ketik kripto gacor. Bisa kita ketik seperti ini. Ukuran hurufnya bisa kita ubah-ubah, misal 40, bold atau italic. Visibility-nya juga kita bisa ubah-ubah, atur-atur. Bebas sesuai dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya di sini ada komen. Misalnya kita mau kasih komen di sini. Di sini harga jatuh. Bisa. Jadi sewaktu kalian buka TradingView, di sini udah ada tandanya. Kemarin harga Bitcoin jatuh di sini nih. Keren juga ya gitu. Seperti itu.
Selain itu kita juga bisa tambahkan image. Jadi misalnya ada orang-orang yang ingin menambahkan image, tinggal dimasukin juga bisa. Lalu di sini ada emoticon. Ya, emoticon ini untuk seru-seruan aja. YOLO misalnya, kita masukkan YOLO. Nah, bisa tinggal kita ubah sesuai dengan keinginan masing-masing. Seperti itu. Lalu di sini ada yang namanya penggaris. Nah, apa guna dari penggaris ini? Jadi, terkadang kita bingung indeks ini sudah naik berapa persen dari bawah sini. Misalnya kita ingin ukur Bitcoin ini dari harga 36.000 ke 48.900. Ini udah naik berapa persen ya? Kan nggak mungkin kita hitung pakai kalkulator. Pusing. Jadi di sini ada fitur penggaris. Misalnya kita lihat harganya dari sini sampai ke pucuk sini. Oh, Bitcoin ternyata udah naik 36%. Seperti itu. Misalnya kita pengen lihat, oh Bitcoin ini udah turun berapa dalam sih dari 49 ribuan ini. Kita tinggal tarik ke bawah, oh ternyata Bitcoin udah turun 14% dari harga tertingginya kemarin. Seperti itu, jadi fiturnya lengkap, mudah digunakan, dan sangat membantu para trader. Seperti itu. Lalu ada satu fitur lagi, tadi ada fitur untuk mengukur risk reward. Sebentar, saya coba cari dulu. Misalnya ini, long position. Misalnya contoh sekarang Bitcoin itu ada di sini. Misalnya kita mau ngelong di support. Nah, ini ada risk reward-nya. Kita akan rugi berapa kalau misalnya salah, atau kita akan untung berapa kalau misalnya kita analisa kita tepat. Nah, ini misalnya kita mau ngelong di harga 41.000 misalnya, atau di harga sekarang aja biar lebih mudah. Kita mau ngelong sekarang. Lalu anggaplah kita cut loss di sini sebagai contoh. Lalu kita ingin TP di pucuk. Biasanya di sini misalnya kita ingin TP, asal-asal aja kita coba ya. Di sini ada berbagai penjelasannya, target berapa 11%, lalu open PNL-nya berapa, stop di berapa, amount 750. Oh, ini minus 1,4%, kita akan kena stop loss. Nah, ini untuk menghitung. Nah, ini kalau kita jauhkan dia nanti akan berubah. Oh, kalau kita stop loss di sini ternyata ini rugi 2,30%, kalau di sini 3,47%, di sini 5%, dan seterusnya. Atau sebaliknya, misalnya kita ingin membuka short position, misalnya kita mau short di sini. Misalnya kemarin ini kita mau short di sini. Oh, saya akan cut loss di harga di sini, di harga setelah dia minus 4,7%. Kalau dia naik 47% lagi saya loss. Ini contoh aja, jangan diikuti ya, karena ini perhitungan risk reward-nya tentunya ada perhitungan masing-masing supaya untuk memaksimalkan keuntungan yang nanti akan diajarkan di kelas teknikal dan money management. Misalnya saya mau short di sini. Oh, kalau saya rugi berapa ini? Terlihat di situ 2.239,52, itu 4,78%. Kalau misalnya saya untung berapa terlihat di sini? 12,83%. Seperti itu. Lalu di sini ada juga fitur-fitur lain di sini untuk log all drawing tools. Misalnya kita sudah menggambar, kita udah gambar banyak, dan kita nggak mau gambar kita itu hilang atau tergeser. Nah, di sini kita bisa log all drawings seperti itu. Kalau ini fitur untuk hide indikator, hide drawing, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas mengenai indikator teknikal yang bisa kita pakai. Jadi ada banyak indikator teknikal yang bisa kita gunakan. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik indikator. Lalu di sini tinggal kita pilih mau indikator yang seperti apa. Misalnya kita ingin pakai RSI, Relative Strength Index. Kita tinggal kasih favorite. Kita klik, nanti dia muncul di bawah sini. Ini dia lagi loading. Nah, ini pun bisa kita ganti, bisa kita ubah-ubah.
tinggal kita ubah-ubah indikator ini. Bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan. Ininya bisa kita ubah stylenya, misalnya nggak mau warna ungu, jelek, warna hijau aja, nggak masalah, bisa. Atau ini nggak mau warna kuning, maunya warna merah misalnya, bisa, nggak masalah. Nanti tinggal kalian ubah sesuai dengan keinginan masing-masing aja. Ini bisa kita besar kecilkan seperti ini. Ini untuk di maximize. Lalu misalnya kita ingin menambahkan indikator lagi. Biasanya kalau trader pemula itu indikatornya banyak banget yang dipakai. Misalnya kita ingin coba tambahkan MACD. Coba kita coba Moving Average Convergence Divergence misalnya. Kita coba tambahkan, nah nanti dia muncul di bawah sini. Untuk pengaturannya, sebenarnya bisa kita ubah pengaturan dari semua indikator ini. Inputnya bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Tapi, kalau misalnya kita tidak ubah, kita pakai aturan default pun, itu nggak masalah. It's okay aja, nggak masalah. Dan, kekurangan dari TradingView yang gratis ini, kita tidak bisa terlalu banyak memakai indikator. Coba kita tambahkan satu lagi, misalnya kita tambahkan indikator Williams R misalnya. Nah, Williams R misalnya. Kita tambahkan. Nah, dia tidak bisa. Karena terbatas indikator yang bisa kita gunakan kalau TradingView kita gratis. Kalau mau lebih ya harus bayar. Jadi ya dihapus aja indikator yang tidak terpakai. Misalnya seperti ini, kita udah tahu RSI-nya seperti ini, MACD-nya di bawah. Oh ya udah, ini hapus aja. Kita pakai indikator lain. Di sini tinggal dipilih indikator, itu ada banyak. Ada banyak, dan yang akan kita gunakan itu nggak semuanya. Mungkin beberapa aja yang penting-penting aja. Karena ini ada terlalu banyak indikatornya. Di sini ada strategi, profile, pattern, dan lain-lain. Nanti tinggal di explore. Kalau misalnya kalian senang dengan eksplorasi hal-hal baru seperti ini, nanti bisa dicoba-coba. Nggak akan rusak, error, atau apapun nggak akan terjadi. Jadi tinggal dicoba-coba aja. Dan misalnya kita ingin pakai indikator, ini kita hapus dulu. Kita ingin pakai moving average, salah satu indikator teknikal. Misalnya kita coba moving average. Nah, di sini ada banyak exponential, simple, weighted. Nah, ini moving average yang pertama, yang paling dasar adalah moving average simple, lalu yang kedua pengembangannya weighted moving average, dan yang terakhir adalah eksponensial, ini yang paling tinggi. Jadi mungkin kita bisa pakai yang ini. Kita bisa pakai, nanti moving average-nya muncul. Nah, ini ada di mana? Kita tinggal tekan panah 2 ini, nanti dia muncul di sini. Misalnya kita buang volumenya, kita pengen pakai moving average, kita atur. Kali ini untuk menghilangkan, di hide, lalu kita perlihatkan lagi. Misalnya di sini kita ingin setting, kita ubah menjadi moving average 20 misalnya. Stylenya warna hijau dengan ketebalan garis seperti ini. Boleh. Nah, tadi EMA 20, exponential moving average 20. Misalnya ini kita ingin tambahkan lagi jadi 50. It's okay, bisa juga kita ubah bentuknya. Warnanya kita ubah jadi warna biru, lalu ketebalannya kita tebalkan. Seperti ini bisa. Di sini golden cross. Dead cross, di sini golden cross, dan lain-lain yang nanti akan dibahas di kelas teknikal berikutnya. Seperti itu. Jadi untuk indikator ini ada banyak, nanti tinggal kalian coba satu-satu. Double top. This tool can help you identify price movement. Oh iya bener, ini harus yang bayar. Karena kita pakai yang gratis, ya udah kita gambar manual aja head and shoulder-nya tadi ya. Kalau untuk head and shoulder tadi udah ada di sini. Head and shoulder itu tadi ada di ini dia di sini, head and shoulder. Tapi kalau kita pakai yang
berbayar itu lebih memudahkan karena dia otomatis seperti itu. Atau mungkin kalian ingin menambahkan indikator lagi, misalnya di sini kita coba indikator Ichimoku Cloud, misalnya kita coba, kita tambahkan ke favorit, dan muncul tampilan seperti ini. Tentu kalian akan bingung ketika melihat tampilan seperti ini, itu wajar, karena ini biasanya tampilan yang sedikit menyulitkan. Tapi nggak apa-apa, nanti kalian juga akan mengerti, paham, kalau Ichimoku merupakan salah satu indikator yang nanti kalian akan gunakan. Tapi kalau misalnya nggak pakai pun, nggak usah dipelajari juga nggak masalah. Seperti itu. Di sini bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita masing-masing, seperti indikator-indikator sebelumnya yang udah kita bahas. Misalnya kita hide, kita tampilkan lagi, lalu di sini untuk remove. Dan di sini ada dua fitur bagus, tapi sayangnya kita tidak bisa gunakan. Salah satunya adalah replay. Apa fungsi dari fitur replay ini? Coba kita buka. Misalnya kita ingin dari sini. Nah, ini hanya bisa digunakan oleh TradingView yang berbayar. Jadi dapat terlihat pada tampilan cuplikannya ini adalah fitur replay. Jadi digunakan untuk seperti ini, melihat pergerakan harga di masa lalu yang bergerak. Jadi seperti diulangi. Dan ini fitur yang sangat membantu terutama bagi kalian yang mau belajar menganalisa grafik untuk melihat pergerakannya seperti ini. Tapi sayangnya ini di TradingView Premium, di TradingView yang gratisan tidak ada. Lalu yang kedua ada alert. Nah, kalau alert ini kita bisa gunakan. Jadi apa kegunaan dari fungsi alert ini? Misalnya kita ingin memberikan peringatan ketika harga Bitcoin itu lebih rendah daripada 42.771. Misalnya harga Bitcoinnya sekarang di 42.778, lalu kita buat alert, alert name-nya BTC alert, lalu kita create. Nanti ketika harga Bitcoin turun lebih rendah daripada 42.771,18, nanti kita akan diberi sebuah warning dari TradingView. Nah, fitur ini sangat amat membantu supaya kita nggak ketinggalan sebuah trade atau lupa pasang cut loss. Nah, ini dia bisa mengingatkan kita juga. Seperti itu. Jadi ini fitur yang sangat bagus. Jadi itu adalah beberapa fitur yang bisa kalian pelajari dan explore di TradingView. Dan sebenarnya ini masih banyak di indikator aja. Di sini kita bisa lihat indikator teknikal sangat amat banyak, strategi, profile, pattern, dan lain-lain. Nanti kalian bisa explore sendiri, nggak apa-apa, explore sepuasnya. Ini gratis, nggak akan rusak ataupun bermasalah. Kalian explore sepuasnya. Seperti itu. Oke, sekian pelajaran dasar mengenai TradingView. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam menganalisa teknikal menggunakan TradingView. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.